Ingat, melakukan pembalasan itu jangan berlebihan. Nanti berbalik ya, Tuhan atau Allah jadi marah lagi gitu loh. Misalnya saya dijahatin orang nih, alangkah baiknya kalau saya diam tidak membalas ya. Tapi kalaupun saya mau membalas, kadarnya itu jangan berlebihan gitu loh ya. Kalian ngerti lah maksud saya bicara untuk siapa nih? Siap, paham. Ya, jangan membalasnya jangan berlebihan, karena nanti kalau berlebihan ya terlalu mengikuti ego, hawa nafsu, gua harus hancurin nih orang, nanti Allah yang marah. Karena nggak boleh itu punya pemikiran untuk menghancurkan karir seseorang, untuk menghancurkan hidup seseorang, tuh nggak boleh kita. Justru Bang, pada saat ini tuh timbul dari hati kami, mohon maaf bukan kami ya, maksudnya Mami Obet. Timbul dari hati Mami Obet ini yang sekarang ini merasa kasihan gitu loh kepada pelapor. Kasihan Ya. karena seorang pelapor ini sepertinya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang punya Kepentingan atau agenda. betul kepentingan pribadi gitu loh Bang. Itu maksud saya, makanya tadi siapa yang bilang nih makin kesini makin terbuka terlihat ya. Ini mungkin Allah sudah marah, maksudnya udah ya jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti aibmu juga dibuka gitu loh ya. Kayak Betul. sekarang kan sudah pelan-pelan terbuka. Dari kubu sana yang pertama kayak ada Ayu Aulia ya kan. Sekarang malah ada di pihak kita. Ayu Aulia sudah menyatakan sikap gitu loh ya, di Betul. press conference maupun di media sosial. Dia malah loh kok begini sih gitu kan, makanya gitu loh. Nah terus juga ada teman-teman lain istilahnya sudah dibukakan hatinya, pikirannya sama Tuhan, sama Allah, sehingga oh iya ya nggak boleh begini ya, nggak boleh berlebihan gitu. Nah ini justru bagus, alhamdulillah baik. Ini pelan-pelan akan mengarah kepada orang yang punya dendam sama Nikita Mirzani. Ini arahnya akan ke sana, pelan-pelan terbuka semua kan begitu. Kalau saya lihat ya, kalau saya simpulkan seperti itu. Artinya jadi orang udah apa ya, yang tadinya di sana akhirnya balik badan, mungkin karena juga tidak nyaman, kok gue dipakai jadi alat untuk menghancurkan Nikita, sementara mungkin Nikita tidak pernah berbuat jahat sama dia, kan begitu. Betul. Gitu loh. Udahlah, kita berdoa aja. Percaya saya deh. Ini udah jalannya udah pelan-pelan ya. Saya kaget saya dibukakan sama Allah pada saat itu, orang yang saya anggap teman ya, orang yang saya kenal kok malah apa ya, malah nggak masuk akal buat saya gitu loh. Hanya karena dendam sama Nikita Mirzani. Loh, silahkan, saya kan nggak pernah ikut campur ya. Lo mau dendam sama Nikita kayak apa, bukan urusan gua gitu loh. Tapi lu kenapa lu sama gua emang ada apa gitu loh, sampai harus ngatur orang, harus gini gitu ya, sampai menyerang pribadi saya gitu loh. Padahal kalau dia teman yang baik sama saya, dia bisa bilang tuh ya, siapa Panda, lu nggak boleh gitu ya sama si Sunan tuh temen gua, bisa kan? Atau Janja Bella, lu jangan begitu ya, Sunan tuh temen gua, bisa dong, bisa banget begitu. Tapi kenapa nggak dilakuin? Karena dia, dan bahkan saya betul-betul jadi tahu pada saat saya ribut di TV One ya, malam itu juga kok ada yang WhatsApp ke teman-teman saya ya, WhatsApp ke teman-teman saya bilang bilang nggak ada keributan ya, nggak ada premanisme ya, nggak ada pemukulan ya. Wah, saya bilang kok begitu sekali, katanya teman sama saya ya. Nah maka dari situlah Allah tunjukin ternyata, oh ini bukan temen lu Nan ya, ini bukan temen lo, dia punya dendam sama orang tapi dia nggak nganggap lo temenan. Nah udah dari situ, kalau orang nggak nganggap saya temen, ngapain saya anggap dia temen, kan begitu prinsipnya gitu loh. tapi prinsip dia Bang, kalau Abang berteman dengan dia, siapa yang dia nggak suka, Abang juga harus nggak suka gitu Bang, baru dianggap teman gitu Bang. Oh ya nggak bisa gitu, mohon maaf Ya kan dia kanak-kanak kan. mohon maaf, saya nggak bisa gitu orangnya. Bahkan kalau orang waktu itu ada ribut sama adik saya ya, kalau saya nggak bisa jembatani silaturahmi mereka berdua ya, saya nggak mau ikut campur bela kanan kiri gitu loh. Buat saya yang penting kalian sudah pada dewasa ya, itu tadi saya bilang, silahkan kalau mau membalas sakit hati atau balas dendam, tapi jangan berlebihan ya. Jangan pernah punya pikiran untuk menghancurkan orang, jangan karena Tuhan marah ya. Orang tuh yang jaga Tuhan loh
Ya, kita hidup semuanya yang jaga Tuhan. Saya bisa sampai ini, sampai sekarang juga yang jaga Tuhan. Jadi kalau ada orang mau jahatin saya, ya saya biarin aja, Tuhan yang jaga saya kok. Gitu loh. Ya Kasil. Atau gimana Kasil? Kan gini ya, kalau kita orang baik ya, menilai teman kita baik, nanti ternyata ketika ada suatu peristiwa teman itu tidak mendukung kita, apakah kita tetap akan menjadi teman baik kita, kan tergantung sikap teman kita itu sendiri. Iya. Nah, kalau agama Islam kan mengajarkan teman yang baik itu ketika tidak ada kita dibela, sampai ketika kita meninggal dunia pun kita dibela. Nah, kita masih hidup aja ternyata tidak dibela, itu bukan teman namanya. Lanjutkan Sunan. Gitu teman-teman. Ya. Jadi ini semua tuh kehuru-haraan nih, penilaian saya loh ya, analisa saya sebagai orang hukum, sebagai orang yang bisa membaca situasi, menganalisa situasi. Ini sebenarnya war ini semua karena ada satu orang yang memang punya dendam sama Nikita dan ya ingin menghancurkan Nikita gitu loh ya. Dia lupa bahwa tuh ada Tuhan loh, ada Allah loh. Ya, dia lupa mungkin gitu. Boleh balas misalnya nih ya, dipukul pipi kanan, balas pukul pipi kanan juga. Jangan kita cuma sekali dipukul, terus kita balas orang 3 kali, 6 kali atau 10 kali, nggak boleh. Nanti Tuhan marah. Oke, saya paham Bang, saya paham. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka ketika mereka mengatakan mereka sakit hati kepada Nikita Mirzani. Mereka membalas Nikita Mirzani ini dengan secara berlebihan, sehingga Allah marah dan tidak suka Bang. Sehingga terbukalah semua fakta-fakta yang memang harus mereka harus jatuh sendiri gitu Bang, dengan tangan mereka sendiri. Agak ada dari contohnya banyak beberapa teman-teman yang tadi pihak membela pihak sana mati-matian ikut gerbong mereka terus tiba-tiba berbalik kanan, itu kan jadi satu tanda tanya ya, maksudnya ya itu kuasanya Allah yang bekerja pastinya gitu loh. Nah makanya sekarang hasil dari kegaduhan ini semua kan ada di tangan majelis hakim ya. Ya kita doain aja supaya kita doain yang baik-baik gitu loh. Kita nggak usah menghujat hakim. Wah hakim nih disuap, hakim nih gini, jangan. Justru kita harus berprasangka baik gitu loh. Kalaupun nggak mau berprasangka baik ya udah doain yang baik-baik aja. Untuk apa sih kita doa yang baik? Ya untuk Nikita gitu loh. Kalau kita doa yang baik kan untuk Nikita. Makasih. Izin Bang, aku salut loh sama jenengan waktu di TV One nggak terpancing jenengan. Loh ya enggak Pak, soalnya saya tahu itu bukan arena tinju Pak. Siap. Bahkan saya nyatakan, kalau Anda mau ribut sama saya, keluar, kita ributnya di luar, jangan di sini gitu loh. Iya. Tapi namanya saya orang didorong, orang kena pukul, ya masa saya menengahi terus pulang nangis kan nggak gitu ceritanya.